Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-23. Di episode sebelumnya, Fire Candle yang gila akan kekuatan akhirnya membangkitkan Orca Booster. Sehingga dengan itu ring Sentai Shinken Red yang ia gunakan mendapatkan power up. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di tengah pertarungan para Goju dan Fire Candle yang bertambah kuat, tiba-tiba Rico muncul menyerang mereka semua. Hal itu tentu membuat semuanya kebingungan dengan aksinya. Akan tetapi saat Rico baru memulai pertarungannya melawan Fire Candle, tiba-tiba Fire Candle merasakan kesakitan dan lantas memutuskan meninggalkan pertarungan untuk sementara waktu. Dengan begitu pertarungan berakhir, namun Rico justru pergi begitu saja tanpa memperdulikan teman-temannya. Sekembalinya ke Half Century, Sumino merasa berarti kemungkinan mereka tak bisa lagi beraliansi bersama Rico. Walau di satu sisi sebenarnya mereka masih penasaran apa alasan yang membuat Rico melakukan hal itu. Namun untuk saat ini Kumade meminta mereka fokus dulu dengan kekuatan baru Fire Candle. Diketahui menurut Kumade, Orca Booster adalah senjata yang bisa memperkuat pengguna Sentai Ring. Akan tetapi jika penggunanya bukanlah orang yang tepat, maka orang itu perlahan akan ditelan oleh sifat buasnya dan berubah menjadi monster yang haus darah. Di sisi lain, karena kekuatan itu kini Fire Candle jadi tak terkendali dan lebih emosional. Di sana Kumade pun bercerita. Diketahui bahwa di pertarungan perebutan cincin dahulu tak ada Sentai yang bisa menyesuaikan diri dengan Orca Booster, sehingga banyak yang jadi korban karenanya. Karena itu Kumade dan teman-temannya dahulu akhirnya menyegel makhluk itu di dasar laut agar tak digunakan lagi. Namun sayangnya kini segel itu kemungkinan terlepas akibat keinginan kuat Fire Candle yang sangat menginginkan kekuatan. Sebelum hal yang lebih berbahaya terjadi, maka Kumade mengajak mereka semua untuk segera menyegel lagi benda itu. Untuk itu ia meminta Kinjiro menjadi anjing laut untuk memancingnya keluar. Sementara itu di Istana Buraidan, Fire Candle terpaksa diikat agar tak mengamuk. Sedangkan Orca Booster dikurung. Menyadari anak buahnya haus akan kekuatan, Tegajun pun memanfaatkan hal itu untuk menciptakan monster menggunakan salinan ingatan pertempuran yang tersimpan di ring Sentai Fire Candle. Ternyata Kinjiro dibawa ke dermaga untuk memancing Orca Booster menggunakan pakaian badut bertema anjing laut. Kumade merasa makhluk itu pasti tertarik dengan hewan yang merupakan makanannya. Namun di sini Ryuki sempat menentangnya karena mengingat yang diincar Orca sebenarnya bukanlah makanan melainkan kekuatan. Namun karena mereka tak punya pilihan, maka Kumade merasa hanya cara konyol itu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Sementara itu Tono yang menyadari Orca biasanya juga disebut sebagai serigala laut, maka ia menyarankan Kinjiro untuk mengaum seperti dirinya. Tak diduga ternyata auman itu sampai ke telinga Orca Booster. Setelah melepaskan diri dari kurungan, ia mengajak Fire Candle pergi menemui para Gozyuja. Di sisi berbeda, Rico membujuk kakaknya lagi untuk melepaskan Otto. Namun sayangnya Rei tak mau karena Otto merupakan objek penelitiannya. Sebelumnya ia melihat titik terang pada Otto di mana ternyata ring Sentai Shinken Red ternyata bisa membuatnya kembali tersadar dari koma. Maka dari itu Rei merasa jika ia paham mekanismenya, kemungkinan hal itu juga bisa menyelamatkan nyawanya yang ia nilai telah dirampas oleh Rico. Menyadari adiknya adalah orang yang baik hati, maka Rei pun memanfaatkan hal itu agar Rico mau membantunya. Tak berselang lama, Fire Candle dan monster sebelumnya sampai di hadapan para Gozyuja. Tanpa basa-basi mereka lantas berubah secara bersamaan dan kembali melanjutkan pertarungan yang sebelumnya tertunda. Sementara para Buraidan yang menyadari Fire Candle tak akan berhenti sebelum para Goju kalah lantas berusaha membantunya. Di sana mereka akhirnya membagi tugas. Sementara itu Rico yang merasa bersalah terhadap kakaknya lantas kembali berubah dan masuk ke medan pertempuran untuk merebut ring Sentai milik Fire Candle. Di sana ia pun mengabaikan Tono hingga pertarungan di antara ketiganya terjadi. Namun di tengah pertarungan mereka, tiba-tiba Fire Candle kembali kesakitan hingga tubuhnya kembali berevolusi ke wujud monster Shinken Red yang lebih kuat. Dengan kekuatannya itu Tono dan Rico menjadi bulan-bulanan. Dan Kumade sudah menduga hal itu akan terjadi lagi seperti dahulu. Sedangkan Tono berusaha menyadarkan Rico agar tak menyerang membabi buta karena hal itu dapat membahayakan nyawanya. Sayangnya Rico terpaksa harus melakukan hal itu untuk menebus dosanya kepada Rei.
Dari ucapan itu Tono sadar bahwa ternyata Rico memang sedang menyembunyikan masalah yang tak bisa ia ceritakan. Ketika Rico menyerang Fire Candle lagi, sayangnya ia dengan mudah dikalahkan. Dan ketika ia akan dihabisi oleh Fire Candle, Kumade menembak Orca Booster untuk menghentikan tindakannya. Namun ia sendiri jadi lengah sehingga ia pun terkena serangan monster hingga kembali ke wujud manusia. Tono yang menyadari situasi itu sangat berbahaya lantas harus putar otak. Mau tak mau ia lantas mengambil Orca Booster yang terlepas dari Fire Candle sebelumnya dan menggunakannya untuk mendapatkan upgrade kekuatan. Di sana Kumade sempat melarangnya karena takut Tono akan menjadi monster juga. Namun hal itu sudah terlambat. Dengan senjata itu dan tekad kuat Tono yang tak mau dikendalikan oleh siapapun, akhirnya Orca Booster bisa ia kendalikan dan membuatnya berevolusi ke wujud Gozi Wolf World Power Up. Sontak hal itu mengejutkan semua orang termasuk Kumade. Dengan kekuatan barunya, Fire Candle dan monster di hadapannya dengan mudah dibuat terpojok. Di sana Tono berusaha menyadarkan Rico untuk kembali bertarung bersama meski ia tak mau menceritakan masalahnya pada mereka. Selain itu Tono juga meminta Rico untuk kembali menjadi dirinya sendiri dan mengingat tujuannya bertarung selama ini. Dengan begitu Rico akhirnya tersadar dan memutuskan untuk bertarung bersama lagi. Dengan kerjasama keduanya, monster ciptaan Tegajun sebelumnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Fire Candle semakin hilang kendali hingga membuatnya menjadi raksasa. Di saat yang sama Tono lantas memperkuat Tega Sword dan menggabungkannya dengan Orca Booster hingga menjadi Tega Sword Akatsuki. Seketika itu juga pertarungan pedang di antara keduanya terjadi. Setelah Fire Candle terpojok, Tono lantas menghabisinya dengan serangan pamungkas Akatsuki Full Moon Finish. Dengan begitu Fire Candle akhirnya kalah dan 4 ring sentai miliknya menjadi milik Tono. Meski sudah dikalahkan, beruntungnya Fire Candle masih selamat dan ia lantas meminta maaf pada Boket karena sebelumnya sudah memukulnya karena lepas kendali. Sementara itu Rico yang merasa tak pantas lagi bersama teman-temannya sempat ingin pergi karena malu. Namun Tono dengan bijak memintanya kembali. Kumade pun membantunya dengan mengarang cerita bahwa sebelumnya yang dilakukan Rico hanyalah strategi untuk menangkap Orca Booster. Beruntungnya semua teman-temannya percaya dengan cerita bohong itu. Namun berkat itu juga Rico bisa tersadar kembali dan berencana akan merebut Oto dari Rei untuk Sumino. Sementara terlihat Rei yang sedang memegang sebuah sentai ring dan berencana untuk memiliki hidup abadi. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita number 1 Sentai Goji Uja kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.